Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semuanya dituntut untuk selalu berada di rumah. Agar di rumah aja dan stay at home sampai detik ini masih menyelimuti media sosial. Artinya apa? Artinya memang wabah virus corona belum keluar dari bumi Indonesia. Kita, bangsa Indonesia, belum terbebas dari yang namanya penyebarluasan wabah virus corona COVID-19. Nah, banyak komentar-komentar yang menyebutkan, wah, di rumah aja suntuk, wah, di rumah aja gak nyaman. Nah, kita sekarang dituntut untuk bagaimana cara kita menikmati keberadaan kita di rumah. Ingat hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 80, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan sesungguhnya Allah menjadikan bagi kamu rumahmu itu sebagai tempat tinggal. Di sini Allah menegaskan kepada kita bahwa rumah kita itu memang disiapkan oleh Allah sebagai tempat tinggal. Dan kita merasakan betul bahwa rumah itu sebagai tempat tinggal adalah ketika datang wabah virus corona. Dan ini membuktikan bahwasanya ada hikmah di balik wabah virus corona, karena virus corona seolah menyadarkan betul bahwa rumah ini adalah tempat tinggal kita. Karena kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Namun, kita juga harus pandai menyikapi keberadaan kita di rumah. Ada orang yang ketika di rumah hanya sekedar makan, habis itu tidur, kemudian bangun, makan lagi, tidur lagi, dan akhirnya apa? Akhirnya mungkin itulah yang menjadi penyebab rasa suntuk itu datang. Sebagai seorang hamba Allah, kita dituntut untuk bersikap cerdas. Dalam arti kita bisa menjadikan keberadaan kita di rumah itu menjadi hal-hal yang bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Memang tidak gampang. Karena ini bukan hanya sebatas sebuah teori yang mudah mengucapkannya, tapi memang kadang sulit juga untuk melakukannya. Nah, saya mencoba menawarkan beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita menikmati keberadaan kita. Ingat hadirin, dalam Islam kita sering mendengar kalimat baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Kalau kita sebut rumahku adalah syurgaku, syurga itu kan diidentikan dengan kenyamanan. Syurga itu diidentikan dengan tempat yang membuat kita senang, tempat yang membuat kita bahagia. Seolah-olah kalau kita sudah berada di syurga, kita tidak mau keluar. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita umat Islam ini menjadikan jargon baiti jannati, tapi ada orang yang ketika berada di rumah suntuk terus? Ini kan jadi masalah untuk kita ya. Kok begitu ya? Kalau kita ngomong baiti jannati, rumahku adalah surgaku, gampang. Tapi giliran di rumah, apa katanya? Suntuk kali aku di rumah, gak ada yang bisa kulakukan, dan lain sebagainya. Di sini kita dituntut untuk merefleksikan baiti jannati yang selama ini sering kita sebutkan. Nah, baiti jannati itu refleksinya gimana? Baiti jannati itu refleksinya atau cerminannya itu adalah dari penanaman nilai-nilai agama di rumah. Disinilah saatnya kita membuktikan bahwa rumah kita ini benar-benar surga kita. Caranya gimana? Caranya kita jadikan rumah kita sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin dengan tidak ada virus corona, bagi
bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Nah sekarang kita buktikan bahwa ketika ada virus corona, kita dituntut stay at home atau di rumah aja, maka di saat itulah kita dituntut untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan keluarga kita. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, seluruh keluarga yang ada di rumah kita. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita melaksanakan ini, kita menjadi salah satu bahagian dari keluarga yang merefleksikan Baiti Jannati. Kemudian yang kedua adalah dengan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Kita ajak seluruh elemen keluarga kita yang ada di rumah itu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi Al-Quran. Karena momen-momen ketika berada di rumah itu bisa dimanfaatkan dengan apa? Dengan membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Biasanya sulit kita untuk punya waktu membaca dan mentadabburi Al-Quran. Mungkin dengan keberadaan kita di rumah, kita bisa ambil waktu walau sejenak untuk bisa membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kemudian kita bisa dengan keluarga kita makan bersama. Kita juga bisa doa bersama ya, dengan keluarga kita. Ini adalah momen-momen yang kita manfaatkan untuk apa? Untuk memaknai stay at home atau di rumah aja. Baiti Jannati itu adalah jargon yang baik untuk terus kita pertahankan dengan cara penanaman nilai-nilai agama di rumah kita. Baru kemudian yang kedua, kita memang harus mampu menjaga dan menyelamatkan keluarga kita. Dari apa? Dari hal-hal yang bersifat negatif. Secara umum Allah dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka itu identik dengan hal yang buruk. Neraka itu identik dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya kita sebagai hamba Allah yang punya keluarga, punya tugas dan tanggung jawab menyelamatkan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik. Sekarang kita sedang dihantui dengan virus corona COVID-19. Berarti kita mengeluarkan seluruh energi dalam hidup kita, bagaimana caranya supaya keluarga kita terselamatkan dari penularan wabah virus corona yang sedang menyebar luas ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tugas kita. Karena di situ Allah memerintahkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, jagalah dirimu dan keluargamu dari virus corona. Kemudian ketika kita berada di rumah, apakah itu sebagai wujud? Jelas. Kita ikuti anjuran pemerintah bahwa kita berada di rumah, dan ketika kita berada di rumah berarti kita sebagai salah satu warga negara yang ikut memutus mata rantai penyebaran virus corona. Stay at home, di rumah aja, sama dengan menyelamatkan keluarga kita dari wabah virus corona. Kemudian yang ketiga, kita di rumah itu tetap produktif. Tetap produktif itu artinya apa? Menghasilkan. Ada yang tidak bisa ke kantor, dia di rumah saja, tapi dia produktif. Kita pakai prinsip WFH, work from home. Artinya apa? Bekerja dari rumah. Seperti saya misalnya, dosen, tetap mengajar. Dengan apa? Dengan kuliah online. Kita bekerja dari rumah. Kalau kita bekerja dari rumah, itu artinya apa? Artinya kita tetap produktif. Kalau kita tetap produktif, berarti di rumah itu tidak sia-sia dong. Kenapa? Karena kita di rumah tetap beraktivitas. Baru kemudian belajar di rumah. Nah, ini tuh anak-anak kita arahkan bagaimana anak-anak kita tetap produktif belajar di rumah. Memangnya untuk anak-anak saja? Enggak, ini juga untuk kita selaku orang tua. Kita tetap belajar. Jadi tidak
tidak ada istilah bahwa kita ini tidak beraktivitas. Kita di rumah bukan hanya sekedar tidur, makan, kemudian tidur lagi dan seterusnya, tapi kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan itu bukti produktivitasnya kita. Ada yang ketika di rumah dia bisa menghasilkan satu buku. Ada yang ketika di rumah dia bisa menghasilkan novel. Ada yang ketika di rumah dia bisa menghasilkan komik. Kemudian ketika dia di rumah dia bisa menghasilkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena memang di rumah itu bahagian dari keadaan yang tidak menutup produktivitas diri kita. Kemudian yang terakhir, apa itu? Yang terakhir, kita jadikan rumah kita sebagai tempat rekreasi. Jadikan rumah kita ini nyaman. Jangan mendesain rumah kita ini seolah-olah sebagai tempat yang suram atau yang menyeramkan dan sebagainya. Nah, karena ada tagar di rumah aja atau stay at home, kita bisa mewujudkan kita sebagai hamba Allah, ya, sebagai kepala keluarga, sebagai anggota keluarga, untuk menunjukkan rumah ini nyaman loh. Rumah ini tempat kita bersenang-senang, rumah ini tempat kita bermain, rumah ini sebagai tempat kita canda tawa. Pokoknya jangan ada hal-hal yang menunjukkan ketidaknyamanan kita. Dengan anak-anak kita bisa bermain, dengan istri kita bisa romantis, dengan seluruh anggota keluarga kita bisa canda tawa. Kenapa? Karena memang kita pengen rumah ini sebagai tempat rekreasi kita. Nah, kita bisa berkreasi di dapur, kita juga bisa berkreasi di taman, kemudian kita, ya banyaklah yang bisa kita gambarkan dari kehidupan kita di rumah. Dan jangan pernah jadikan rumah kita ini sebagai tempat yang suram, tapi jadikan rumah kita ini sebagai tempat yang akan menjadikan kita, ya, orang-orang yang senang. Oleh sebab itu hadirin, jangan pernah merasa tidak bahagia ketika berada di rumah. Tetaplah bahagia di rumah. Dan yang paling penting, sebenarnya Allah sedang mengajak kita merenung. Berada di rumah saja itu juga seolah-olah mengajari kita tentang bertahanus, berkontemplasi, berdiam diri, merenungi tentang siapa diri kita, merenungi tentang siapa Tuhan kita, dan merenungi sebenarnya apa yang terjadi di alam sekitar kita. Kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang dihadirkan Allah yang tidak memiliki hikmah. Allah mengajak kita untuk bisa menikmati keadaan seperti apapun bentuknya. Allah mengajari kepada kita untuk bisa mensyukuri atas setiap yang diberikan oleh Allah, apapun bentuknya. Dan Allah juga ingin memberikan pelajaran kepada kita. Ingat, roda kehidupan selalu berputar. Mungkin kita sekarang berada di bawah, suatu saat kita akan berada di atas. Atau maaf, mungkin ada yang dulu berada di atas, sekarang sedang berada di bawah. Tapi ingat, Allah ciptakan keadaan itu ingin menguji kita bagi kita yang beriman, ingin menegur kita bagi kita yang fasik, dan ingin mengazab kita bagi kita yang ahli maksiat. Mudah-mudahan wabah virus corona ini akan cepat keluar dari bumi Indonesia, dan insya Allah kita semuanya bisa hidup seperti biasanya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.